lillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, para pemirsa dimanapun berada, takdir setiap manusia berbeda-beda. Ada yang tumbuh dalam pelukan kasih sayang orang tua, namun ada pula yang harus merasakan kenyataan pahit kehilangan mereka di usia yang muda. Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang memberikan perhatian khusus kepada anak yatim dan piatu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal kehidupannya telah ditakdirkan merasakan bagaimana menjadi seorang yatim piatu. Ayahnya Abdullah wafat ketika ia masih belum lahir. Ibunya Aminah wafat ketika ia masih sangat kecil. Kehidupan tanpa orang tua mengajarkan Rasulullah tentang betapa sulitnya menjadi seorang yatim piatu dan bagaimana pentingnya peran orang lain dalam memberikan dukungan dan perlindungan. Namun dalam kenyataannya, masih banyak anak yatim yang terlantar, diperlakukan dengan tidak adil, atau bahkan diabaikan haknya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarahan yang berjudul Nabi Muhammad Pelindung Anak Yatim. Sebagai landasan awal, marilah sama-sama kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Ad-Duha ayat 6-9 yang akan dilantunkan oleh qori kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Bapak, Ibu Dewan Hakim dan para pemirsa dimanapun berada, dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 8 halaman 436, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah dari Allah kepada Nabi dan juga umat Islam untuk tidak menzolimi atau berlaku kasar terhadap mereka. Kata qahar
Dalam ayat ini berarti memaksa atau menindas, yang dalam konteks ini berarti menyalahgunakan kekuasaan atau kekuatan terhadap mereka. Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah volume 15 halaman 406, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menekankan bahwa ayat ini merupakan perintah langsung kepada Nabi dan juga umat Islam untuk memperlakukan anak yatim dengan penuh kasih sayang dan kehormatan. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak menzolimi atau mengabaikan hak-hak mereka. Sebaliknya, mereka harus dilindungi, dihormati, dan diberikan perhatian yang layak. Namun pemirsa sekalian, banyaknya diskriminasi dan juga ejekan selalu diberikan dan dilontarkan kepada mereka tanpa memikirkan perasaan dan hati mereka. Dan terkadang pemirsa, ada yang sampai mengambil hak mereka. Dalam suatu pertemuan, bertanyalah para sahabat tentang cara yang tepat dalam memperlakukan anak yatim dan bagaimana mengelola hak-hak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk yang jelas kepada kita tentang kewajiban kita terhadap anak yatim, menekankan perlunya perhatian dan keadilan hingga turunlah Quran surah Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi, Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia akan datangkan kesulitan padamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-firman-Nya. Bapak, Ibu, Dewan Hakim, dan para pemirsa dimanapun berada, dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 432, Imam Ibnu Katsir dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kita agar memperlakukan anak yatim dengan adil dan penuh kasih sayang, yang merupakan tindakan yang lebih baik daripada hanya memenuhi kewajiban minimum terhadap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengetahui
Siapa yang benar-benar memperbaiki dan siapa yang melakukan kerusakan dalam urusan ini. Tuan Hakim dan para pemirsa dimanapun berada, masuklah kita pada kesimpulan. Kedua surah ini saling melengkapi dalam memberikan panduan yang komprehensif tentang cara memperlakukan anak yatim. Surah Ad-Duha mengajarkan kita tentang perlunya kelembutan dan penghindaran dari sikap kasar. Sedangkan surah Al-Baqarah menekankan perlunya perbaikan dan keadilan dalam berinteraksi dengan anak yatim. Marilah kita jadikan ajaran ini sebagai pedoman dalam setiap tindakan kita, memastikan bahwa kita selalu bertindak dengan niat baik dan penuh perhatian terhadap anak yatim di sekitar kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam menjalankan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Nasrum minallahi wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.